biasa Bapak Takmir dan juga seluruh jamaah di Masjid At-Tarbiyah yang luar biasa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu menjadi mudah diucapkan tapi susah diimplementasikan. Bersyukur yang luar biasa ini tidak hanya bersyukur dengan mulut, tidak hanya bersyukur dengan yang hanya kelihatan saja, tapi yang bersyukur diiringi dengan betul-betul dari hati yang luar biasa dari dalam dan diwujudkan dalam kehidupan syukur yang nyata dalam kehidupan nyata. Bersyukur menjadi penting karena ini akan menambah nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan nikmat kita, ketambahan nikmat kita dari segi kualitas dan kuantitasnya. Moga-moga jamaah zuhur ini berserta semuanya saja keluarganya dan semuanya saja keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selalu diberikan tambahnya nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini kalau sungkan nih banyak ya Hamzawi macam-macam. Jadi sedikit saja bagaimana ada sebuah kisah. Kisah ini dikisahkan oleh Luqmanul Hakim beserta putranya. Apalagi ini kan refleksi akhir tahun di Samsiyah. Jadi dulu itu pada suatu saat itu Luqmanul Hakim itu pernah suatu saat berjalan di suatu jalan beserta putranya. Dalam sebuah perjalanan itu apa yang terjadi? Suatu saat itu Luqmanul Hakim itu beserta putranya dan satu temannya yaitu himar. Kalau sekarang istilahnya kan ada keledai. Dalam sebuah perjalanan itu apa yang terjadi? Yang pertama itu lalu apa itu yang dikatakan Luqman itu menaiki keledai dan putranya itu nuntun keledainya, dituntun keledainya. Di tengah perjalanan itu banyak orang yang komentar, ini orang bagaimana toh, orang tua kok gak punya kasihan sama putranya, kok enak-enak naik kendaraan, kok enak-enak naik himar, kok anaknya disuruh jalan nuntun. Akhirnya begitu jalan terus itu apa yang terjadi? Akhirnya karena banyak komentar itu akhirnya turun si Luqman itu. Lalu disuruh ganti putranya yang menaiki himar itu. Di dalam perjalanan lagi, apa yang terjadi? Banyak orang yang komentar juga. Apa yang terjadi? Ini anak kok kurang ajar. Wong bapaknya kok disuruh nuntun keledai, kok dia enak-enakan naik keledai, naik kendaraan yang mewah. Begitu pula dalam perjalanan. Akhirnya dalam perjalanan itu juga begitu. Yang terjadi juga banyak komentar akhirnya turun juga. Apa yang terjadi? Suatu saat itu kedua-duanya naik keledai bersama-sama. Dalam perjalanan itu apa yang terjadi? Banyak orang yang komentar juga. Ini orang-orang kok gak punya kasihan. Uang kendaraannya kecil ya. Lalu kok ditumpaki oleh banyak orang, dinaiki oleh dua orang, kasihan. Banyak komentar lalu terjadi dalam perjalanan selanjutnya. Akhirnya apa yang terjadi? Turunlah beliau kedua itu. Apa yang terjadi? Beliau berdua itu akhirnya menuntun keledai bersama-sama. Himar dituntun bersama-sama. Apa yang terjadi? Juga ada lagi komentar banyak orang. Komentar, wah ini orang kok bodoh sekali, kok goblok meneh. Ya apa enek himar, enek keledai kok malah gak ditumpaki, gak digunakan, kok dituntun kok bareng-bareng mlaku. Ini adalah refleksi akhir tahun yang luar biasa. Maknanya apa? Dalam setiap perjalanan kita hidup ini, setiap apa yang menjadi bagian keputusan kita untuk melakukan sesuatu itu tidak lepas dari komentar. Kita itu enggak ada yang sempurna. Mesti banyak perbedaan dan banyak pandangan. Dan itu adalah hal yang wajar. Ini menjadi yang luar biasa. Wong kullu insanin itu nauk-nauk. Setiap manusia dijadikan macam-macam berbeda-beda. Dan ingat bahwa perbedaan itu bukan hal yang jelek, tapi kullu insan itu maziun. Setiap manusia itu juga punya kelebihan. Maka perbedaan itu ada nilai lebihnya yang luar biasa. Maka istilah Rasulullah dengan ikhtilafu ummati menjadi rahmah. Perbedaan, permacaman, kebinekaan, disparitas umat ini adalah merupakan sebuah rahmah yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari ini kan refleksi akhir tahun. Sehingga bagaimana kita punya sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai muhsin, sebagai mukhlis mengatakan begitu. Lalu bagaimana sikap kita? Islam itu punya garis.
Garisnya apa? Garisnya itu adalah tauhid. Maka hidup kita ini adalah tauhid. Kalau berbicara tentang integrasi, sebenarnya dari mbah-mbah dulu itu sudah ada integrasi. Salah satu integrasi itu apa? Dulu ada sebuah cerita. Dari sebuah cerita dulu ada perwayangan. Dalam perwayangan itu enek sekarang ini sebagai Pandhawa 5. Enek Puntadewa, enek Werkudara, enek Janaka, enek Nakula Sadewa, kan begitu ya. Ada Puntadewa, Yudhistira dalam bahasa yang lain. Diriwayatkan dari sebuah riwayat itu Yudhistira itu ternyata itu dalam perjalanan kisah Mahabharata kan enggak sampai toh meninggalnya kapan kan enggak tahu Pandhawa 5 meninggalnya kapan. Dalam sebuah riwayat itu ternyata itu tidak meninggal karena punya ajian yang luar biasa, tidak bisa melekat dalam dirinya dan mempunyai yang tidak bisa meninggal. Akhirnya dalam suatu saat riwayat itu adalah ketemu salah satu ulama yang luar biasa yang dikatakan sebagai Sunan Kalijogo di kita di perwalian itu ketemu. Setelah ketemu itu sebegitu lama karena sudah lamanya itu maka tua sepuh Puntadewa itu sama dengan Aswatama itu. Aswatama kan sampai mati, sampai kiamat lagi mati. Ya, sehingga yang luar biasa. Saya ketemu akhirnya bagaimana? Akhirnya bisa diberikan meninggal. Ada salah satu jimatnya, ternyata jimatnya itu adalah jimat Kalimasada. Jimat Kalimasada itu apa? Itu adalah sekaten, gong sekaten yang perwayangan itu adalah syahadatain. Maka itu adalah yang luar biasa. Maka baru bisa meninggal setelah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka jenengan kalau pas ziarah di suatu makam itu kan ada kan yang panjang itu katanya perwayangan, itulah sebenarnya yang luar biasa. Ini adalah hal yang luar biasa. Ternyata segala sesuatu baik perjalanan kita, aktivitas kita tidak lepas. Yang pertama yang kita pegang itu adalah hal luar biasa adalah nilai-nilai tauhid. Ini menjadi hal yang luar biasa. Begitu pula kalau kita berbicara tentang kenegaraan. Negara kita kan juga begitu. Kebetulan sama 5-nya. Ada 5 sila. 5 sila ini yang sekarang sering lepas. Intinya apa? Intinya itu mesti yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Terlepas dari moderasi beragama, macam-macam kebinekaan, wawasan Miyata Mandala, macam-macam silakan. Tapi tidak lupa dari satu itu yang sering lupa. Ini diajarkan berkali-kali dulu sekolah tapi tidak pernah kita terapkan. Bahkan kita yang mengaku dalam lembaga Islam kadang-kadang tidak menerapkan ini. Padahal tidak boleh lepas dari pertama ini. Sekarang ini banyak yang lepas. Kemanusiaan lepas dengan ketuhanan. Persatuan lepas dengan ketuhanan. Kerakyatan lepas dengan ketuhanan. Keadilan lepas dengan ketuhanan. Akhirnya adil menurut golongannya masing-masing, partainya masing-masing dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang luar biasa, lepas dengan ketuhanan. Maka saya bilang, kalau pendidikan karakter, ya bagaimana membangun networking macam-macam. Awak dhewe kalah mbek bandit, kalah mbek pencuri. Ya ngono gak disiplin, gak tepat waktu mesti ketangkap. Maka tidak begitu, yang membedakan adalah nilai-nilai tauhid. Gejolak-gejolakan. Prof Imam itu pernah berdialog pas gejolak-gejolakan itu. Kalau kita berbicara hanya sedekah, kita itu kalah kalau Donald Trump jadi. Donald Trump itu sing maling dhisik mlebu swarga. Soalnya apa? Mempekerjakan banyak orang, memberikan banyak sedekah orang, tapi yang lupa apa? Nilai tauhidnya. Maka yang membedakan adalah nilai tauhid. Maka jangan lepas kemanusiaan berketuhanan, persatuan berketuhanan, kerakyatan berketuhanan, keadilan berketuhanan yang luar biasa. Bahkan Islam itu dibangun dengan begitu. Buniyal insanu ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila al-hadits al-kama qala. Di situ pada nilai tauhid pertama adalah syahadat. Ini bagaimana refleksi akhir tahun ini memberikan pandangan kepada kita itu dalam segala gerak aktivitas apapun yang kita jangan lepas dengan nilai-nilai tauhid. Karena ini yang menyelamatkan kita. Hakikat kita menjadi hal yang luar biasa. Bahkan dalam perspektif Islam pun sebenarnya orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika, orang macam-macam, orang Indonesia lahir ini memang sudah menyatakan bertuhan yang Maha Esa yaitu Allah. Maka dikatakan sebelum itu kan ditiupkan tiupnya kan maka dikatakan qalu bala syahidna, sudah menyatakan. Kalau tidak itu perspektif Islam enggak lahir. Teragang sing macam-macam gitu. Perspektif kedokteran kan macam-macam, perspektif macam-macam sing kakean pikiran. Ya, sing ekonomi ini terpuruk macam-macam. Tapi dalam perspektif Islam sebenarnya adalah sudah mengatakan qalu bala syahidna. Ini adalah yang luar biasa. Ini refleksi yang luar biasa. Kita lahir aja bentuknya itu sudah tauhid. Maka harus dipertahankan, hidup ini mempertahankan. Itu kan ujian. Piye mangga lulus tetap nggawa tahu tauhid. Tadi maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Maka Luqman tadi mengatakan, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama adalah jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan dengan pekerjaan, mensyirikkan dengan tokoh, mensyirikkan dengan apapun. Nilai yang luar biasa. Ini ikhlas yang luar biasa. Maka tokoh-tokoh dulu itu menjadi sakti. Terlepas dari itu sedikit tentang Pandawa. Pandawa itu dalam suatu doanya lupa. Sing diselamatnya dalam doanya itu adalah Pandawa 5. Lali, keturunannya enggak didongakne selamat. Wah, akhirnya entek to, kabeh perang teman sakti walaupun Garut Kaca sakti mati kabeh. Apa yang tidak sih enggak mati? Akhirnya mati sebenarnya. Akhirnya pas di kandungan dipanah oleh Aswatama itu dengan Brahmanstra. Apa yang terjadi? Mati yang Brote itu. Akhirnya tapi dihidup lagi oleh Krishna. Muncullah yang namanya Parikesit. Parikesit itu memunculkan lagi. Ya ini sikap menjadi yang luar biasa sampai sekarang. Ini pengalamannya apa? Kita sebagai kiai, kita sebagai dosen, macam-macam jangan lupa. Tidak hanya didoakan orang tua kita, tapi juga generasi kita penting. Generasi ini akan melanjutkan kebersamaan kita. Kebersamaan ini jangan lupa satu, nilai tauhid itu yang menjadi patokan utama. Apapun aktivitasnya, pekerjaannya, aktivitasnya, kreativitasnya, apapun jangan lupa dengan nilai-nilai tauhid dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, sekali lagi dengan ini moga-moga kita, keluarga kita sampai nanti yaumul qiyamah dijaga tauhidnya, dijaga bagaimana iman kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nanti berkah hidupnya, sugih semuanya dan karena nanti meninggal dengan husnul khatimah, dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq il aqwamit thoriq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.